Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur ya, kita bisa belajar bareng lagi. Langsung saja ya. Hari ini kita belajar bab baru, kita pilih bab yang mudah saja. Itu kita belajar tentang sistem pernafasan ya, sistem respirasi. Sebelumnya ya kita belajar di bagian awal adalah tentang organ-organ yang berperan di dalam saluran pernafasan. Ya, di sini ada 6 organ ya. Dimulai dari saluran hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Selain 6 saluran ini ya, ada 2 organ tambahan sebenarnya yang bisa kita sebutkan, yaitu paru-paru dan diafragma ya. Paru-paru dan diafragma itu juga nanti berperan di dalam pernafasan ya, terutama mekanisme pernafasan nanti kita jelaskan di belakang ya. Ya, setiap organ pada saluran pernafasan itu punya karakter atau punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Misalnya pada saluran hidung ada kata kunci silia dan mukus ya, yang berperan di dalam memproteksi atau melindungi saluran pernafasan ya dari debu atau bakteri ya, yang masuk bersama udara. Kemudian ada istilah faring ya, ini merupakan tempat pertemuan antara saluran pernafasan dan pencernaan ya, termasuk sebenarnya adalah bersambungan dengan telinga ya, melalui saluran eustachius ya namanya. Kemudian ada laring ya, laring kata kuncinya dia adalah pangkal tenggorokan, dan pada laring terdapat pita suara ya. Kemudian ada trakea, mirip dengan saluran hidung, identik dengan kata silia dan mukus gitu. Kemudian selanjutnya ada bronkus, yang kelima ada bronkus ya. Nanti trakea akan bercabang menjadi 2 bronkus masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan gitu. Kemudian bronkus lebih jauh bercabang menjadi bronkiolus, dan di ujung dari bronkiolus terdapat alveolus gitu. Maka ada 7 artinya ya, ada 7 saluran sampai di alveolus, di mana untuk alveolus kata kuncinya adalah sebagai membran respirasi, di mana di sana terjadi pertukaran gas CO2 dan oksigen ya antara darah dengan alveolus itu sendiri. Ini soal mudah aja ya. Disuruh urutkan alat pernapasan manusia ya, dari luar ke dalam sepertinya. Maka dimulai dari faring ya, kemudian laring, bronkus 4, 1, 2, 4, 1, 3 ya, 4, 1, 3 ya. Jawabannya yang C ya. Jawabannya C. Ya, kemudian soal yang lain, alveolus adalah bagian dari sistem pernafasan yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan CO2 dengan, ini jelas pembuluh darah, tipe pembuluh darah sebagai tempat pertukaran zat ya antara darah dengan jaringan. Kata kuncinya adalah kapiler darah. Ini udah kita pelajari di sistem sirkulasi ya.
Kemudian bagian selanjutnya yang biasa keluar di soal adalah tentang mekanisme pernapasan ya. Ada dua macam, pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk, sementara pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma sekaligus otot perut ya. Ya, jadi ada dua otot untuk pernapasan perut, otot diafragma namanya dan otot perut, di mana keduanya itu bekerja saling berlawanan atau antagonis. Kalau diafragma mengalami kontraksi, maka artinya otot perut berelaksasi gitu. Sebaliknya kalau diafragma berelaksasi, maka otot perut berkontraksi. Ya, maka cukup kita hafalkan yang diafragma saja, maka nanti otot perut mengikut antagonisnya gitu atau kebalikannya. Maka nanti pernapasan itu ada inspirasi mengambil nafas dan ekspirasi mengeluarkan ya. Maka dalam proses inspirasi dan ekspirasi ada 5 tahap ya, yang saling berurut, nggak boleh lompat-lompat apalagi tertukar prosesnya. Maka harus dimulai dengan kontraksi. Untuk inspirasi misalnya harus dimulai dengan kontraksi dari ototnya ya, dimulai dengan otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi, begitu juga diafragma ya, kedua-duanya kontraksi. Maka kalau diafragma berkontraksi ya, dia posisinya menjadi mendatar gitu. Jadi awalnya dia cekung gini ya, ketika berkontraksi dia menjadi turun ke bawah sehingga mendatar. Gitu. Jadi efeknya apa? Maka kemudian tulang rusuk dan tulang dada kan mereka tuh tulang rusuk dan tulang rusuk kan dia melekat langsung di tulang dada gitu. Maka kalau tulang dada bergerak, tulang rusuk juga bergerak ya. Atau ketika tulang rusuk bergerak, maka tulang dada bergerak gitu. Maka ketika otot berkontraksi, maka otot itu alat gerak aktif, maka akan menggerakkan alat gerak pasifnya, itu tulang gitu ya. Maka otot antar tulang rusuk dan otot diafragma berkontraksi sebagai alat gerak aktif akan menggerakkan tulang rusuk dan tulang dada sebagai alat gerak pasifnya gitu. Ya, efeknya adalah tulang rusuk dan tulang dada itu kemudian dia terangkat naik gitu ya. Sebaliknya atau selanjutnya, efeknya ketika tulang rusuk itu terangkat naik atau dia maju ke depan ya, ke arah depan, maka volume rongga dada itu menjadi besar, ruangannya jadi lebar atau lebih luas gitu. Ketika volume rongga dada atau ruangan di rongga dada menjadi luas, menjadi besar, maka paru-paru juga ikut membesar ruangannya atau volumenya. Setelah itu maka karena volumenya meluas ya, membesar, maka tekanan udara di dalam sana menjadi turun. Ketika tekanan turun, maka udara bisa masuk. Gitu. Itulah inspirasi. Kebalikannya ekspirasi ya. Jadi ingat kata kunci inspirasi itu pasti kontraksi kedua otot antar tulang rusuk dan diafragma. Tapi kalau ekspirasi kebalikannya pasti relaksasi ya. Nah, ketika relaksasi ya, otot antar tulang rusuk relaksasi, begitu juga diafragma. Nah, untuk diafragma posisinya kembali menjadi cekung ya, yang tadi datar dia jadi cekung. Kalau dia cekukan, maka nanti ruangan yang ada di dalamnya menjadi sempit gitu ya. Rongga dadanya jadi sempit atau jadi kecil gitu. Maka nanti efeknya adalah tulang rusuk dan tulang dada di sini ketika berkontraksi tadi, berelaksasi tadi, itu menjadi turun ya. Tulang rusuk dan tulang dada menjadi kembali ke posisi semula. Kemudian volume rongga dada menjadi kecil ya. Efeknya tekanan udara di dalam rongga dada dan paru-paru meningkat, udara kemudian keluar. Saya kira mudah ya.
Bagaimana dengan otot perut? Ya kebalikannya ya. Maka kalau inspirasi artinya otot perutnya dalam posisi relaksasi, sementara ketika kita ekspirasi otot perutnya malah kontraksi. Gitu. Kebalikan aja gitu. Kita jawab soal ya. Pada pernapasan perut, apabila otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut kontraksi, ini kebalikan benar ya. Kalau otot diafragma relaksasi, otot dinding perut kontraksi, kebalikan betul. Maka isi rongga perut akan terdesak ke arah diafragma. Maka yang kita pahami tadi diafragma relaksasi, maka yang tadinya diafragma mendatar gini, maka dia jadi cekung gini gitu ya. Maka ruangan yang ada di dalamnya menjadi sempit ya. Isi rongga perut akan terdesak ke arah diafragma gitu. Maka isi rongga perut ke arah sana. Maka benar ya. Posisi diafragma akan cekung ke arah rongga dada. Betul. Posisi diafragma akan cekung ke arah rongga dada. Betul ya. Maka secara umum untuk soal ini jawabannya A. Kemudian soal yang lain ya. Urutan yang benar ketika orang menghirup nafas ini inspirasi. Kata kuncinya inspirasi. Maka tidak boleh ada kata relaksasi kalau inspirasi. Atau diafragmanya harusnya kontraksi gitu. Maka diingat ya, orang bernapas tidak boleh udara dulu yang masuk ya, tapi tentang kontraksi itu. Maka dimulai dari nomor 4 ya. Nah ini ya, satu-satunya jawaban yang 4 dulu adalah E. Maka jawabannya error 431. Kontraksi atau diafragma, maka boleh volume, yang penting ngurut ya. Harusnya kan habis kontraksi tadi ada tulang rusuk dan tulang dada terangkat naik ya, kemudian volume paru-paru meningkat, tekanan udara mengecil, udara masuk. Kalau pengen lebih detail, intinya kalau di sini yang penting urut. Proses menarik nafas atau inspirasi terjadi sebagai hasil kontraksi otot paru-paru. Yang pertama salah, nggak boleh otot paru-paru ya. Ini harus otot antar tulang rusuk dan otot diafragma gitu. Atau boleh relaksasi otot perut ya, kalau dia pernafasan perut. Maka yang pertama ini salah, luar biasa paru-parunya bisa mengangkat dadanya. Sebab proses menarik nafas terjadi pada saat diafragma turun dan tekanan rongga dada menjadi turun. Jadi menarik nafas, inspirasi, diafragma turun mendatar ya, betul. Efeknya tekanan rongga dada menjadi turun, betul ya. Maka yang keduanya benar ya. Ini jawabannya delta.